Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini di SMK Kabupaten Magetan dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang sebelumnya saya peroleh di pelatihan program guru penggerak. Kemudian dari program tersebut dilanjutkan untuk pengimbasan kepada Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya berkenan hadir dalam kegiatan ini. Mohon kepada Bapak Ibu guru, jadi di sini perlu kami sampaikan kegiatan ini berupa kegiatan aksi nyata yang sebelumnya sudah saya peroleh di pelatihan guru penggerak. Nah, di sini sebelumnya saya sudah pernah melakukan pelatihan di program guru penggerak, kemudian berikutnya nanti dari materi yang sudah saya dapatkan disampaikan ke Bapak Ibu guru semua. Berikut materinya bisa kami sampaikan. Dalam pembelajaran kali ini yang diharapkan atau capai pembelajarannya yaitu adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian capaian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian capaian yang ketiga yaitu adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi Bapak Ibu guru, ini semua sebenarnya mungkin dari Bapak Ibu semua dulu pernah mengikuti pelatihan implementasi pembelajaran SMK Pusat Keunggulan, sedikit banyak sudah mendapatkan materi ini. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang pernah mengikuti pelatihan ini bisa merefresh kembali. Kemudian Bapak Ibu yang baru mungkin bisa menambah wawasan atau ilmu yang baru. Untuk agenda kegiatan pada hari ini yaitu pembukaan, keyakinan kelas, materi disiplin positif, diskusi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Untuk membuka kegiatan pada hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kegiatan pembukaan sudah kita buka. Berikutnya, coba kita bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas yang akan kita laksanakan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang telah menyaksikan video pembelajaran diseminasi di SMK YKP Magetan. Untuk mengawali pembelajaran ataupun diseminasi pada kesempatan kali ini, perlu saya sampaikan bahwa sebelumnya saya telah melakukan diseminasi dengan Bapak Ibu Guru di SMK YKP Magetan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024. Tetapi berhubung dengan adanya kendala, video yang telah kami buat rusak, filenya rusak sehingga tidak bisa diputar, sehingga saya melanjutkan dengan membuat video lanjutan melalui Zoom meeting. Langsung saja untuk lanjut.
Aksi nyata modul 1T4 diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Junur Prasetyo, selaku guru Bahasa Indonesia di SMK YK Magetan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Magetan. Dalam kegiatan hari ini diharapkan dalam capaian pembelajaran, yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi, Bapak Ibu semua, yang dulu di SMK YK Magetan pernah mengikuti pelatihan implementasi pembelajaran SMK Pusat Keunggulan, sedikit banyak telah mempelajari mengenai filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi pada dasarnya mengenai budaya positif ini semuanya itu bermuara kepada murid, yaitu tujuannya untuk pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid. Untuk kegiatan agenda hari ini yaitu adalah pembukaan, keyakinan kelas, materi disiplin positif, kemudian diskusi tanya jawab dan penutup. Adapun agenda kegiatan yang pertama yaitu adalah pembukaan. Mari kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan yang kedua yaitu adalah keyakinan kelas. Sebelumnya untuk keyakinan kelas ini kemarin pada diseminasi di kelas sudah kami lakukan. Di antaranya yang menjadi keyakinan adalah tepat waktu, berperan aktif, menjaga kebersihan, bekerja sama, dan berpenampilan rapi. Adapun pertanyaan pemantik dalam pembelajaran kali ini yaitu mengenai apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Dan berikutnya yaitu, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah Anda? Menurut Bapak Ibu semua, penting atau tidak menciptakan suasana positif di sekolah? Tentu saja jawabannya adalah penting, karena dengan adanya suasana yang positif, kita sebagai pendidik akan lebih nyaman dalam melakukan pembelajaran, sehingga siswa pun juga merasa nyaman, enjoy dalam mengikuti pelajaran, sehingga materi yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh murid. Yang kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Tentu saja hal tersebut pasti Bapak Ibu lakukan. Mungkin contoh sederhananya dengan sikap Bapak Ibu kepada murid, yaitu ramah, dengan tersenyum. Hal yang sedemikian itu, yang sangat sederhana, dapat menciptakan suasana ataupun lingkungan yang positif. Berikutnya yang ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid? Tentu saja, hal positif yang Bapak Ibu lakukan sangat ada kaitannya dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu dengan kita membuat suasana yang nyaman. Tentu semua tujuannya hanya untuk murid agar mau belajar di sekolah. Guru harus membuat sekolah ini sebagai tempat yang nyaman untuk murid. Barangkali dari latar belakang siswa, entah itu dari rumah ataupun dari lingkungan mereka merasa kurang nyaman, maka sekolahlah yang menjadi tempat yang nyaman untuk murid.
Adapun pembelajaran budaya positif yang akan kita pelajari yaitu ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dalam dunia berkualitas. Restitusi 5 kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Tentunya budaya positif ini sedikit banyak sudah pernah kita lakukan ataupun sudah kita lakukan di lingkungan sekolah, tetapi kita belum mengenal sebenarnya apa sih yang kita lakukan selama ini. Jadi budaya positif ini kembali lagi bermuara pada filosofi dari Ki Hajar Dewantara mengenai pembelajaran yang ataupun pendidikan yang berpihak kepada murid. Jadi semua yang disampaikan di sini semuanya tujuannya hanya untuk murid. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Perlu Bapak Ibu ketahui semuanya. Jadi adanya perubahan paradigma. Mungkin Bapak Ibu yang dulu pernah mengikuti pembelajaran implementasi pembelajaran SMK Pusat Keunggulan sudah mendapatkan materi ini. Tetapi mungkin Bapak Ibu guru yang baru menjadi sebuah ilmu ataupun pengalaman baru mengenai perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini bisa kita lakukan dengan melakukan game yaitu cobalah buka. Di mana di dalam game cobalah buka ini ada 2 peserta, di mana salah satu peserta menjadi A dan salah satu peserta menjadi B. Di mana tugas yang A ini adalah menggenggam tangan sekuat mungkin dengan beranggapan bahwa di dalam tangan tersebut terdapat sebuah hal yang sangat berharga. Kemudian yang B menjadi seseorang yang berusaha dengan semaksimal mungkin agar genggaman tangan si A ini dapat terbuka. Setelah kegiatan tersebut dilakukan, nantinya akan ada 2 kemungkinan. Yang pertama, apakah tangan A itu berhasil dibuka ataupun tangan A tidak berhasil dibuka. Antara 2 hasil tersebut yang harus kita maknai, yaitu adalah pertanyaan pada nomor 3 ini. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Tentu saja yang paling atau memegang kendali dalam permainan tersebut adalah si A ataupun yang menggenggam tangan, di mana dia sangat mengontrol penuh mengenai genggaman tangannya. Meskipun dari si B melakukan banyak tekanan ataupun yang lainnya. Kalau mungkin dari si A tangannya terbuka, mungkin ada alasan lain kenapa B bisa membuka tangan tersebut. Entah itu karena rasa ingin berbagi ataupun dengan rasa yang lain. Tetapi kembali lagi yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Jadi dalam perubahan paradigma ini tadi, yang mampu merubah diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu ada ilusi guru mengontrol murid, di mana hal ini mungkin Bapak Ibu guru rasakan. Apakah Bapak Ibu sebenarnya mengontrol murid? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Tetapi mungkin karena murid tersebut merasa dirinya itu ataupun menghendaki dirinya untuk dikontrol oleh guru. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contoh kasus dalam hal ini adalah dengan adanya reward yang berlebihan
ataupun dengan pujian yang berlebihan, sehingga siswa tersebut merasa lebih tinggi ataupun sebagainya, yang justru hal tersebut berdampak negatif. C. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terlalu menyudutkan siswa sehingga siswa tersebut merasa bersalah itu juga kurang tepat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Antara Bapak Ibu semua dengan murid tentu usianya terpaut jauh. Jadi apakah kita sebagai guru ini berhak memaksa atau memaksa siswa? Tentu saja tidak. Mungkin karena anggapan siswa, guru merupakan orang yang lebih dewasa atau lebih tua. Jadi seakan-akan apa yang disampaikan itu adalah hal yang memaksa. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi apabila Bapak Ibu ingin berubah, tentu harus kita mengubahnya sedikit demi sedikit. Demikian dengan pembelajaran ini. Semoga dari ilmu yang kita dapatkan kali ini, sedikit banyak mampu merubah kita untuk menjadi yang lebih baik. Adapun yang menjadi nilai kebajikan universal, di sini bisa Bapak Ibu lihat dari kolom yang pertama itu stimulus respon, kemudian kolom yang kedua itu teori kontrol. Kita memandang bahwa realitas kita itu sama, tetapi berdasarkan teori kontrol, realitas kita atau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pandangan lainnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikut sampai dengan poin yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang ataupun win-win solution. Makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, ataupun murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Adapun nilai-nilai kebijakan universal tercantum dalam presentasi kali ini mulai dari peduli, rajin, berintegritas, memiliki rasa hormat, keterusterangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, dan seterusnya. Berikutnya kita memasuki pada bab yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi, serta restitusi. Yang pertama yaitu adalah motivasi manusia. Di dalam motivasi manusia terdapat 3 hal penting. Yang pertama, seseorang mau melakukan sesuatu karena dengan motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia.
Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul. Motivasi ini bersifat eksternal. Berikutnya yang kedua, motivasi manusia adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Dan yang ketiga, ini tentunya yang Bapak Ibu lakukan dalam melihat video pembelajaran kali ini, yaitu motivasi manusia untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bahwa mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Jadi, motivasi dalam diri manusia ada 3, kemudian dibagi lagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal, di mana motivasi internal itu berasal dari dalam diri, sedangkan motivasi internal itu berasal dari orang lain ataupun dari luar. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Silakan Bapak Ibu lihat pada tabel yang terdapat dalam presentasi kali ini, di mana di situ ada beberapa pernyataan mengenai tindakan guru, kemudian di kolom berikutnya adalah pertanyaan mengenai pernyataan tersebut merupakan sebuah hukuman atau sebagai konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu, kalimat atau pernyataan tersebut sebagai bentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi pernyataan tersebut jawaban yang lebih tepat yaitu adalah hukuman. Kemudian pernyataan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jawaban yang lebih tepat yaitu adalah hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jawabannya yaitu adalah konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Jawabannya yaitu adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jawabannya adalah konsekuensi. Sedangkan yang terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Jawabannya yaitu adalah hukuman. Sampai di sini, Bapak Ibu bisa mengetahui sebenarnya hukuman sama konsekuensi ini ada perbedaannya atau tidak sih? Tentu saja ada, di mana hukuman ini bersifat spontan, sedangkan konsekuensi ini merupakan hubungan sebab akibat. Dari adanya hukuman dan konsekuensi ini, ada yang lebih halus lagi agar menangani permasalahan yang dilakukan oleh siswa, yaitu adalah restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Melalui pendekatan restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid melakukan refleksi tentang apa yang mereka lakukan
untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih menghargai dirinya. Dengan melakukan pendekatan restitusi, tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Selanjutnya kita pada materi yang ketiga, yaitu adalah keyakinan kelas. Di awal pembelajaran tadi, kita sudah bersama-sama menyusun keyakinan kelas kita. Apakah keyakinan kelas yang telah kita buat tadi sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada pembelajaran kali ini? Bapak Ibu yang sebelumnya pernah mengikuti pelatihan implementasi pembelajaran SMK Pusat Keunggulan, dulu sudah pernah melakukan keyakinan kelas yang pada waktu lalu sering kita sebut sebagai kesepakatan kelas. Nah, pada pembelajaran ini mungkin sudah ada sedikit pembaruan, yaitu dengan istilah baru keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas, ternyata ada beberapa tahapan ataupun prosedur. Yang pertama dengan mempersilahkan seluruh warga sekolah ataupun murid untuk menyampaikan pendapatnya mengenai keyakinan kelas yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, dari pendapat yang disampaikan tentu kita sebagai guru harus mencatat ataupun menerima semua masukan dari siswa. Dari masukan-masukan yang ada, kita susun, kemudian kita bentuk menjadi sebuah kalimat yang positif. Misalnya pada keyakinan tidak boleh terlambat. Kalimat tersebut alangkah baiknya kita rubah menjadi sebuah kalimat yang positif, yaitu dengan contoh datang tepat waktu. Setelah kita rubah menjadi kalimat yang positif, berikutnya kita tinjau kembali kesepakatan ataupun keyakinan yang ada. Masih adakah yang berupa peraturan-peraturan? Kalaupun masih ada, kita rubah menjadi kalimat yang positif. Kalau memang sudah menjadi sebuah kalimat yang positif semua, kita tinjau ulang dengan seluruh warga kelas ataupun warga sekolah. Disepakati atau tidak. Kemudian apabila disepakati semua ataupun beberapa tidak disepakati, kita ambil yang telah disepakati. Kemudian dari keyakinan tersebut, apabila sudah disetujui oleh semuanya, bisa kita rubah menjadi sebuah poster ataupun hal lainnya dan kita berikan tanda tangan agar lebih menarik dan lebih memaknai dari keyakinan tersebut, dan pada poin yang terakhir bisa kita pajang di kelas agar kita lebih ingat ataupun lebih mudah melihat keyakinan tersebut. Yang keempat yaitu adalah 5 kebutuhan dasar. Setiap manusia mempunyai kebutuhannya masing-masing, sehingga si manusia tersebut perlu melakukan sesuatu ataupun tindakan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Meskipun dalam yang kita lakukan mungkin ada yang belum sempurna. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Di dalam kebutuhan dasar manusia terdapat 5 poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Di dalam sebuah contoh kasus, misalnya terdapat siswa yang sering terlambat sekolah karena pada malam hari dia harus membantu orang tuanya untuk pergi ke pasar berjualan kepada pedagang sayur. Sehingga saat
sekolah, dia selalu terlambat. Dalam contoh kasus tersebut, kira-kira kebutuhan dasar manusia apa yang siswa tersebut perlu penuhi? Ya, betul, yaitu adalah kebutuhan bertahan hidup. Siswa tersebut harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Se eh, Berhubung waktunya malam, sehingga tidurnya pun kurang, dan pada saat di sekolah terlambat. Bahkan mungkin siswa tersebut sering mengantuk di kelas. Kebutuhan bertahan hidup ataupun survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Yang sebagai contoh seperti yang kasus siswa tadi yang sering terlambat karena pada saat malam ataupun dini hari harus pergi ke pasar membantu orang tuanya berjualan kepada pedagang sayur. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin contoh kasus yang banyak oleh siswa alami yaitu dengan membuat ulah sehingga untuk menarik perhatian dari guru ataupun dari teman-teman dengan melakukan tindakan-tindakan kesalahan. Sebenarnya hal tersebut yang mendasarinya yaitu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya yang ketiga, penguasaan ataupun kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Siswa contoh kasus yang mungkin bisa berada di lingkungan sekolah yaitu siswa tersebut menjadi ketua geng ataupun yang lainnya. Siswa tersebut mempunyai kebutuhan yaitu adalah pengakuan atas kemampuan dia sebagai atau sebagai penguasaan. Tetapi dia dalam hal ini salah dalam mengambil posisi tersebut. Daripada sebagai ketua geng bisa diarahkan menjadi ketua organisasi ataupun ketua-ketua yang lain. Berikutnya adalah kebebasan. Siswa merasa dirinya memerlukan kebebasan sehingga dia selalu berpendapat, mungkin dari pendapat yang kurang logis ataupun pendapat yang mungkin kurang sopan ataupun yang lainnya. Hal tersebut sebagai contoh dari bentuk kebutuhan dalam kebebasan berekspresi. Tetapi di sini sebagai guru kita harus mengarahkan dengan kebebasan berpendapat dengan menyampaikan dengan bahasa yang lebih halus ataupun lebih sopan agar pendapat yang disampaikan bisa diterima. Kemudian kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, yaitu misalnya dengan siswa tersebut masih saja sering bermain, kemudian bercanda dengan temannya ketika waktu pembelajaran. Nah, mungkin dari kasus tersebut siswa sebenarnya ingin merasakan senang. Mungkin di rumah ataupun di mana mereka tidak mendapatkan itu. Yang kelima, ataupun bab yang kelima yang kita pelajari kali ini yaitu adalah restitusi 5 posisi kontrol. Untuk membentuk disiplin positif, mewujudkan budaya positif, yaitu dengan restitusi di mana kita harus lebih melakukan ataupun menyelesaikan permasalahan siswa dengan lebih halus. Di sini kita harus mengetahui dulu 5 posisi kontrol yang mungkin Bapak Ibu guru bisa lakukan, Bapak Ibu bisa cermati kira-kira posisi kontrol kita itu sebenarnya yang kita lakukan selama ini sebagai apa sih? Di sini dalam 5 posisi kontrol, yang pertama yaitu ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, dan keempat pemantau, dan yang terakhir yang kelima yaitu adalah sebagai manajer. Sebagai penghukum, tentu saja di sini contoh sederhananya ketika terdapat sebuah siswa yang melakukan pelanggaran ataupun kesalahan, guru tersebut langsung menghukum siswa tersebut.
Sebenarnya alangkah baiknya tidak seperti itu. Kita harus menanyakan terlebih dahulu alasannya kenapa, kemudian kita gali informasi dari siswa, tidak eh, serta-merta siswa tersebut salah terus kita hukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah, di mana posisi ini guru menyudutkan siswa sehingga merasa bersalah, merasa kurang nyaman, merasa diri. Bisa jadi dengan kata-kata tersebut siswa menjadi kurang percaya diri. Yang ketiga, sebagai teman. Mungkin pada zaman sekali ini antara guru sama teman itu menurut saya sudah mm, sangat terasa sekali adanya berbeda waktu saya dulu menjadi siswa. Menurut saya waktu dulu itu antara guru dan siswa terdapat jarak yang begitu jauh, tetapi dalam eh, perkembangan zaman saat ini, menurut kodrat alam dan kodrat zaman, sepertinya guru dan murid ini untuk jaraknya tidak begitu jauh. Sehingga mungkin saja posisi guru dan murid ini sebagai teman dalam posisi teori 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu guru berada di posisi teman. Yang keempat yaitu adalah pemantau, di mana pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi ataupun konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sehingga seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan biasanya dilakukan itu adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Misalnya, pada contoh kasus siswa yang terlambat tadi. Peraturannya apa? Tidak boleh terlambat ke sekolah ataupun datang tepat waktu. Sanksi atau konsekuensinya apa? Harus menulis. Saya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Untuk yang pertama, nanti barangkali ada pelanggaran berikutnya, mungkin ada panggilan orang tua ataupun dan lain sebagainya. Kemudian posisi kontrol yang terakhir yaitu adalah sebagai manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, pada posisi manajer ini, menurut saya adalah sebagai posisi yang tepat dalam restitusi, di mana si guru tersebut bisa membimbing siswa untuk melakukan refleksi sehingga dia tahu kesalahannya, kemudian dia juga berpikir bagaimana solusi untuk permasalahan yang dia buat, sehingga dapat mewujudkan disiplin positif yaitu nilai bertanggung jawab. Kita sudah sampai pada bab yang keenam yaitu adalah restitusi segi ketiga restitusi. Ini adalah materi yang terakhir pada budaya positif yang disampaikan. Dalam segitiga restitusi, ini merupakan sebuah langkah-langkah ataupun tahap dalam guru menyelesaikan sebuah kasus yang dialami oleh siswa. Tiga langkah tersebut yaitu adalah menstabilkan identitas. Apabila dalam sebuah contoh siswa yang terlambat tadi, kita harus menggali terlebih dahulu. Mengapa kamu bisa terlambat? Tentu terlambat merupakan sebuah hal yang wajar. Tetapi kenapa bisa terlambat hampir setiap hari? Nah, di situ merupakan sebuah langkah untuk menstabilkan identitas. Jadi siswa tersebut
lebih merasa nyaman untuk menyampaikan alasan yang sebenarnya kenapa siswa tersebut terlambat. Memang karena disengaja ataupun memang karena bekerja. Nah, dengan kita menstabilkan identitas, tentu saja siswa merasa tidak disalahkan. Tapi dengan pertanyaan tersebut, dengan adanya langkah menstabilkan identitas, siswa bisa melakukan refleksi dari tindakan yang dia lakukan. Hal tersebut melakukan sebuah kelanjutan dari langkah yang kedua, yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Di dalam validasi ini, kita bisa menanyakan alasan siswa tersebut salah. Kemudian kita tanya, apakah kamu tahu apa kalau bila terlambat itu merupakan sebuah tindakan yang salah ataupun tindakan yang keliru? Berdasarkan langkah yang pertama saat tadi, tentu siswa melakukan refleksi. Jadi dia tahu bahwa tindakan yang dia lakukan itu sebenarnya salah meskipun dengan alasan lain sebagainya. Karena semua perilaku yang manusia lakukan itu pastinya ada alasan, yaitu paling tidak untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tadi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apabila siswa tersebut sudah meyakini bahwa tindakan tersebut salah, kira-kira pelanggaran apa yang telah dia lakukan itu bisa kita tanyakan. Misalnya dengan pertanyaan, kamu tahu nggak apabila kamu itu terlambat, kamu sudah melanggar keyakinan sekolah kita, yaitu mengenai datang tepat waktu. Tentu saja mungkin siswa tersebut bisa menjawab tahu, yaitu adalah keyakinan disiplin. Siswa tersebut kurang disiplin. Kemudian bisa kita kuatkan lagi, menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Tentu saja disiplin itu penting untuk kehidupan kita sehari-hari, apalagi ke depannya bisa memudahkan kita dalam bekerja. Apabila kita disiplin, menjadi tertib, maka pekerjaan yang kita lakukan bisa beres ataupun bisa selesai dengan maksimal. Menstabilkan identitas di mana guru itu harus menstabilkan emosi siswa ataupun identitas siswa agar siswa tersebut tidak menjadi orang yang gagal. Meskipun kita tahu mereka melakukan sebuah kesalahan, tetapi kita ambil nilai positifnya di mana setiap orang tentu saja mungkin melakukan sebuah kesalahan. Tetapi paling tidak dari kesalahan yang kita buat, kita bisa melakukan refleksi sehingga tidak melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sebagai guru, kita harus mengarahkan sehingga siswa tersebut tahu bahwa tindakan yang telah ia lakukan itu adalah keliru. Kita tidak menyalahkan, tetapi siswa tersebut melakukan refleksi sehingga dia tahu bahwa tindakan yang ia lakukan itu adalah keliru. Apabila siswa tersebut telah meyakini bahwa tindakan tersebut keliru, kita bisa ke langkah tindakan yang berikutnya, yaitu adalah menanyakan keyakinan bahwa apakah tindakan keliru itu perlu kita perbaiki atau tidak. Kalau memang perlu, bagaimana seharusnya? Seperti itu. Untuk mewujudkan eh, lebih ke arah solusi sehingga siswa tersebut menemukan solusinya. Nah, di dalam segitiga restitusi yang Bapak Ibu lakukan dalam mengenai sebuah contoh kasus, hal ini ada salah satu contoh kasus. Nanti bisa Bapak Ibu lihat kira-kira dalam kasus ini kira-kira Pak Lukman dalam kasus ini sebagai apa kira-kira. Sabrina hari itu terbangun bangun terlambat dan terburu-buru sampai sekolah. Dan dia pun akhirnya
sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau dia tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan atau keyakinan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau, tidak, kamu melanggar peraturan sekolah. Kamu kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian, dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Berdasarkan cerita tersebut, menurut Bapak Ibu, kira-kira Pak Lukman sebagai posisi 5 kontrol itu yang mana ya? Mungkin dari sini yang sangat jelas itu adalah penghukum dan juga sebagai pemantau. Tapi melihat kasus ini, yang lebih banyak menurut saya yaitu sebagai penghukum. Karena di situ Pak Lukman langsung menghukum Sabrina. Demikian pembelajaran mengenai budaya positif di SMK MKP Magetan. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua telah menyaksikan video ini. Semoga dalam pembelajaran disiplin positif ataupun budaya positif di SMP YKP Magetan sedikit banyak bisa kita terapkan di sekolah ini dengan tujuan agar pembelajaran yang kita lakukan itu lebih berpihak kepada murid sesuai dengan harapan eh, ataupun filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Demikian saya akhiri, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.